warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah proses pengendalian. Untuk hari ini eh, kita sambung kemarin terakhir yang saya kasih bahan adalah sampai halaman 9 ya mengenai pengendalian umpan balik. Nah, kita kemarin saya sudah memberikan materi secara online dan kemudian saya juga sudah memberikan sedikit tugas supaya kalian bisa mengerti gitu ya. Ya, nah kalau yang bagi sebelum pertemuan sebelumnya ada yang tidak mengerti boleh tanyakan langsung melalui Google Class. Oke, nah untuk hari ini kita melanjutkan. Nah, kita baca sedikit mengenai pengendalian umpan balik. Nah, apa itu pengendalian umpan balik? Pengendalian yang memakai variabel keluaran sistem yang akan mempengaruhi masukan dari sistem yang sama. Nah, jadi umpan balik ini yang jelas itu ada 4 fungsi dasar, yaitu mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengkoreksi. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini sistem pemanasan minyak dalam penukar panas. Nah, di sini ada bacaan umpan baliknya apa? Prosesnya seperti ini. Jadi ada pengendali suhu, sambungan dengan katup kendali, penukar panas, dan sensor suhu dan transmitter. Jadi dia bolak-balik. Nah, di sini ada temperatur referensi atau set point. Nah, misal kita ingin proses penukar panas terjadi pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini dia masuk ke dalam pengendali suhu. Di sini baca error. Nah, error nggak? Nah, sesuai dengan set point nggak? Nah, kalau misalnya set point 100 kita taruh temperatur referensinya atau set point, dia akan baca masuk ke dalam katup kendali dan masuk menukar panas. Nah, begitu di sini suhunya dibaca oleh sensor suhu dan transmitter bahwa suhunya itu lebih besar atau lebih kecil, dia akan masuk kemari. Nah, kalau lebih besar, dia akan mengecilkan suhu. Bagaimana cara mengendalikan suhunya? Karena kita set point tadi 100 derajat Celcius. Nah, dia usaha untuk mengecilkan kalau suhunya lebih daripada 100. Nah, bagaimana cara mengendalikan suhunya? Dia sudah baca suhu, kemudian dia baca error. Error itu suhu referensi dikurang suhu masuknya, suhu hasilnya. Nah, terjadi perbedaan, maka dia akan mencoba untuk memerintahkan si katup untuk menutup. Nah, jadi suhunya menjadi lebih kecil. Begitu juga nanti misalnya suhunya lebih besar. Dia suruh si katup supaya berbuka lebih besar sehingga suhunya akan naik. Oke. Nah, ini contohnya dia menggunakan thermocouple. Nah, thermocouple ya. Nah, jadi thermocouple sebagai sensornya mengukur variabel proses, kemudian dikirimkan oleh transmitter dan diumpan balikkan ke pengendali. Jadi dia dibaca oleh transmitter, diumpan balikkan ke dalam sistem pengendali. Nah, maka error itu kontrol signal atau kontrol output. Nah, dia akan melakukan aksi mekanik supaya untuk menjaga variabel proses terukur pada nilai set point. Nah, itu ya, itu pengendalian tertutup atau pengendalian umpan balik. Nah, ini dia 4 fungsi dasar. Nah, ini misalkan tadi yang diagramnya tadi ya. Nah, ini tadi dia. Kalau suhunya suhu cairan lebih besar daripada suhu set point, maka dia akan memperkecil pemanas. Akan memperkecil, caranya memperkecil bukaan katup.
Nah, yaitu jika T-nya lebih kecil pada TR, dia akan memperbesar pemanas. Cara langkah koreksinya memperbesar bukaan katup. Oke, agak terlalu terang ya. Oke. Nah, kemudian pengendalian lingkar terbuka, feed forward. Nah, bagaimana dengan sebuah umpan maju? Nah, kalau umpan maju, kita berikan contoh di sini. Nah, umpan maju, feed forward, adalah pengendalian yang memakai variabel masukan untuk mempengaruhi variabel masukan lain dalam sistem. Ya. Nah, contohnya ini instrumentasi pada proses pemanasan. Di sini ada flow transmitter dan ada temperatur transmitter. Nah, begitu cairan masuk, dia akan mengukur suhu. Dia ada laju alir, ada temperatur. Kalau cairan masuknya sesuai, dia di sini akan masuk dalam sini. Kalau transmitternya di sini ini pengendali, maksud saya di sini temperatur, di sini alarm pemanas. Nah, kalau dia lihat pemanasnya cukup, dia akan memerintahkan terbuka. Katup pengendali supaya terbuka. Ada aliran panas yang masuk. Ya, dia akan memanaskan fluida di dalam ini. Begitu dia membaca ada temperaturnya itu terlalu besar, dia akan memerintahkan si katup untuk mengecilkan. Nah, simple. Oke. Nah, setelahnya dia akan mengukur gangguan. Nah, ukur gangguan dan mengevaluasi. Nah, sensor-sensor FT dan TT dia akan menerima rangsangan dari laju alir masuk, suhu cairan, dan suhu pemanas. Nah, kemudian informasi tersebut baru diolah oleh pengendali, baru dikendalikan. Laju aliran pemanas atau disebut dengan manipulated variable. Ya. Oke. Oke, nah ini sama seperti tadi, ya. Nah, oke, kemudian coba dibaca lagi, apa lagi? Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di Google Class. Nah, apa berarti jadi tujuan daripada pengendalian? Ya, nah coba kita baca sama-sama. Apa tujuan pengendalian? Nah, tujuan pengendalian adalah mempertahankan nilai variabel proses agar sama dengan nilai pada set point. Nah, tadi kita tadi memberi contoh pada set pointnya 100 derajat Celcius. Bagaimana cara mempertahankan nilai 100 derajat Celcius tersebut? Nah, maka tadi dia perintahkan untuk buka atau tutup dengan tujuan set point sesuai dengan yang kita mau. Oke. Nah, mempertahankan nilai agar sama dengan set point. Oke. Oke, jadi jika ada perubahan set point atau beban, secepat mungkin diharapkan variabel proses diharapkan secepat mungkin mencapai kondisi mantap dan mencapai set point offset sekecil mungkin. Nah, apa itu offset? Offset itu ada perbedaan antara set point dan nilai yang masuk. Kemudian diharapkan sekecil mungkin terjadi oksilasi, maksimum error sekecil mungkin. Nah, oke.
Nah, oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, kemudian ini ada kriteria kualitas pengendalian. Nah, sistem pengendalian dia mengubah nilai set point atau beban. Nah, kemudian dia menganalisa apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Nah, ini ada kriterianya, ada amplitudo, redaman kritik, dan nilai minimum dari integral absolut. Nah, ya. Nah, coba kita lihat. Nah, nanti ini grafik ini akan kelihatan waktu ketika kalian praktikum lebih jelas. Nah, ini ada nilai set point. Nilai set point. Nah, jadi grafik yang akan dapatkan adalah seperti ini. Nah, ini ada error. Ini besar sekali errornya, tapi ada setelah kita lakukan setting, dia akan lama-lama menjadi semakin turun, dan akhirnya didapatkan nilai offset hanya plus minus 5%. Nah, ini yang kita harapkan. Set point nilai akan sama dengan set point. Oke. Nah, apa lagi? Oke. Nah, ini diagram langkah perancangan atau pembelajaran pengendalian proses. Jadi kita bermain dengan pemodelan matematika. Ya. Sistem fisik sebenarnya masuk ke model matematika, identifikasi sistem. Nah, ini ada semuanya masuk ke transformasi Laplace. Nah, jadi kalau kalian pernah belajar matematika di semester 1, ilmu Laplace kalian terpakai di sini. Nah, ya, masuk ke dalam sistem pengendalian. Oke. Nah, ini terminologi dari masing-masing, tolong dipahami. Ya, tidak perlu dihafal, tapi kita memahami maksudnya. Ya, apa itu gangguan, ya, gangguan, beban, set point. Yang paling sering kita sebut adalah set point. Apa itu set point, ya? Atau nilai acuan, ya. Tadi kita sebut dengan TR, temperatur reference. Nah, itu merupakan nilai acuan atau set point. Ya, oke. Nah, oke ya. Nah, kalau selesai, kalau tadi yang tidak ada pertanyaan, nah tolong ini dijawab. Nah, saya kasih soalnya untuk menjawab soal 1 sampai 10. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.